Halo semua, selamat datang di Layar Kaca. Di video kali ini saya akan menceritakan film kelanjutan dari seri sebelumnya, yaitu Indiana Jones and the Temple of Doom. Jadi di dalam film ini, Jones harus menemukan batu suci agar orang lain tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya. Nah, seperti apakah batu suci tersebut? Apakah Jones dan teman-teman yang lainnya akan berhasil merebut kembali batunya? Maka dari itu siapkan posisi rebahan atau duduk ternyaman kalian, dan inilah Indiana Jones and the Temple of Doom. Pada tahun 1935, Indiana Jones selamat dari percobaan pembunuhan oleh Lao Che, seorang bos kejahatan di Shanghai yang telah memperkerjakannya untuk mengambil sisa-sisa Kaisar Nurhaci. Dengan pendamping muda Tionghoa Short Round dan penyanyi klub malam, Willie Scott, Indy melarikan diri dari Shanghai dengan pesawat kargo yang ternyata pesawat itu milik Lao Che. Goodbye, Dr. Jones. Saat ketiganya tertidur, para pilot yang dibayar oleh Lao Che membuang bahan bakar pesawat dan terjun menggunakan parasut dan meninggalkan pesawat untuk menabrak gunung Himalaya. Saat mereka terbangun, mereka terkejut karena pilot telah meninggalkan mereka. Ketiganya berhasil melarikan diri dengan melompat keluar dari pesawat di atas sebuah rakit tiup. Mereka menuruni lereng gunung dan jatuh ke sungai yang deras. Lalu akhirnya mereka tiba-tiba berada di desa Mayapur di India Utara. Penduduk desa memohon bantuan mereka dan meminta mereka untuk mengambil batu suci yang disebut Shivalingga yang dicuri dari kuil mereka, serta anak-anak mereka yang menghilang karena kekuatan jahat di dekat Istana Pangkot. Indy setuju untuk membantu mereka, berhipotesis bahwa batu tersebut adalah salah satu dari 5 bantu Shankara yang diberikan oleh para dewa untuk membantu umat manusia melawan kejahatan. Seketika, mereka pun berangkat ke Istana Pangkot. Ketiganya menerima sambutan hangat dari para pejabat di Istana Pangkot dan diizinkan untuk menginap sebagai tamu, menghadiri perjamuan mewah namun menjijikan yang diselenggarakan oleh Maharaja Muda. Para pejabat itu menolak teori Indy bahwa kultus Taji bertanggung jawab atas masalah mereka. Malamnya, Indy diserang oleh seorang pembunuh. Setelah Indy membunuhnya, dia menemukan serangkaian terowongan yang tersembunyi di balik patung dan mulai menjelajahinya agar mengatasi sejumlah jebakan. Ketiganya mencapai kuil bawah tanah tempat Tajis menyembah kali dengan pengorbanan manusia. Mereka menemukan bahwa Taji sekarang memiliki 3 dari batu Shankara dan telah memperbudak anak-anak untuk mencari 2 batu yang terakhir yang tersembunyi di istana Katakombe. Saat Indy mencoba mengambil batunya, dia, Willie, dan Short Round ditangkap.
Imam besar preman Molaram memaksa Indy untuk minum ramuan yang membuatnya seperti kesurupan, di mana ia tanpa berpikir melayani berpemujaan. Willy siap berkorban, sementara Short Round dipekerjakan di tambang. Short Round lolos dan kembali ke kuil, di mana dia membawa Indy kembali ke akal sehatnya. Wait! He's mine. I'm alright, kid. Indy menyelamatkan Willy dan mengambil batunya. Saat membebaskan anak-anak, Indy dihajar habis-habisan oleh pengawas raksasa. Namun Indy tidak menyerah, Indy pun dapat mengalahkan pengawas raksasa karena kain pengawas itu tertarik ke dalam pemecah batu dan terbunuh. Dan Short Round dapat membebaskan Maharaja dari efek ramuan tersebut. Indy, Willy, dan Short mencoba melarikan diri dari kuil menggunakan kereta mini dan dikejar oleh para Tajis. Setelah kejar-kejaran, Molaram menyuruh Tajis untuk mengeluarkan air yang banyak agar dapat membajiri mereka. Lalu mereka pun nyaris lolos dari upaya Molaram tersebut. Saat hendak melewati jembatan, mereka kembali disergap dan dikepung oleh Molaram dari dua sisi jembatan di atas sungai yang dipenuhi buaya. Karena terkepung dan tak tahu harus berbuat apa, Indy mempunyai ide yang gila, yaitu memotong jembatan di tengah-tengah dan memberikan bahasa Cina atau semacam isyarat kepada Short Round untuk melilit kaki atau tangannya di tali jembatan. Jembatan pun roboh. Molaram dan Indy saling memperebutkan batu suci. Indy pun memanggil nama Shiva, menyebabkan batu-batu itu menyala merah membara dan membakar tas Indy. Dua dari mereka jatuh. Molaram mencoba menangkap yang ketiga, tapi tangannya terbakar dan jatuh dari jembatan. Indy menangkap batu itu dengan aman dan memanjat ke atas tepat saat Maharaja tiba dengan pasukan tentara British Indian Army yang menembaki para Tajis lalu mengusir mereka. Indy, Willy, dan Short Round kembali ke Mayapur bersama anak-anak dan mengembalikan batu itu. Nah, begitulah alur cerita film dari Indiana Jones and the Temple of Doom. Kesan saya setelah nonton film ini adalah bagus, unik, dan menegangkan banget deh pokoknya. Dan sudah pastinya ada unsur komedinya ya. Nah, jadi bagi kalian yang mau nonton filmnya, kalian langsung nonton saja ya. Oke, itu saja dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film. What for? They just put it in a museum. It'd be another rock collecting.